Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah telaah materi PAI yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Cikal Firjatullah, Alia Nurul Aini, Anissa Mubarokah, dan Yulia Triani. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kontekstualisasi materi pembelajaran PAI. Pengertian pembelajaran kontekstual. Nah, kata kontekstual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari konteks yang mengandung dua arti. Yang pertama itu bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Yang kedua, situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Merujuk kepada pengertian pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas. Nah, pembelajaran kontekstual dapat diartikan sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pembelajaran kontekstual, materi pembelajaran selalu dikaitkan dengan konteks dunia nyata yang dihadapi peserta didik sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan dunia kerja. Nah, sehingga mereka mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu komponen pada model pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu ada konstruktivisme, yang kedua ada questioning, yang ketiga ada inquiry, yang keempat ada learning community, yang kelima ada modeling, yang keenam ada reflection, yang ketujuh ada authentic assessment. Selanjutnya yaitu aplikasi pembelajaran kontekstual dalam pendidikan agama Islam. Menurut Jumadi pada tahun 2003, pembelajaran dapat dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual jika materi pembelajaran itu tidak hanya tekstual, melainkan dikaitkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan juga dunia kerja, dengan melibatkan ketujuh komponen utama tersebut, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Model pembelajaran apa saja sepanjang memenuhi persyaratan tersebut dapat dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual. Menurut Jumadi, pembelajaran kontekstual dapat diaplikasikan ke dalam 3 model pembelajaran. Yang pertama yaitu teori pemodelan tingkah laku oleh Albert Bandura, yaitu pembelajaran langsung di mana guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Setelah itu, ia melatihkan keterampilan tersebut selangkah demi selangkah kepada peserta didik. Belajar dapat dilakukan melalui pemodelan, mencontoh atau meniru perilaku dan pengalaman orang lain. Tujuan yang dapat dicapai melalui model pembelajaran ini terutama adalah penguasaan pengetahuan prosedural, misalnya pengetahuan bagaimana cara melakukan sesuatu, atau pengetahuan deklaratif, pengetahuan tentang sesuatu, misalnya nama-nama serta keterampilan belajar siswa, misal menggarisbawahi kata kunci, membuat peta konsep, dan membuat rangkuman. Model pembelajaran ini cenderung berpusat pada guru, sehingga sebagian besar siswa cenderung bersikap pasif. Maka, perencanaan dan pelaksanaan hendaknya sangat hati-hati. Sistem pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus menjamin keterlibatan seluruh siswa, khususnya dalam memperhatikan, mendengarkan, dan resitasi atau tanya jawab.
Pengaturan lingkungan mengacu pada tugas dan memberi harapan yang tinggi agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Inti model pembelajaran kooperatif adalah siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang setiap anggotanya memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami suatu bahan pelajaran dan menyelesaikan tugas kelompok. Setiap anggota hendaknya saling bekerja sama sampai seluruh anggota menguasai bahan pembelajaran tersebut. Dalam variasi ditemukan banyak tipe pendekatan pembelajaran kooperatif, misalnya Student Teams Achievement Division, Jigsaw, investigasi kelompok, dan sebagainya. Melalui model pembelajaran ini, peserta didik diharapkan menguasai konsep-konsep yang solid yang melalui kelompok kooperatif itu bisa jadi lebih mudah dipahami karena adanya tutor teman sebaya yang mempunyai orientasi dan bahasa yang sama. Di samping itu, hasil belajar keterampilan sosial yang berupa keterampilan kooperatif atau kerjasama dan kolaborasi juga dapat dikembangkan melalui model pembelajaran ini. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Inti dari pembelajaran berbasis masalah adalah guru menghadapkan siswa pada situasi masalah kehidupan nyata atau otentik dan bermakna, memfasilitasi siswa untuk memecahkannya melalui penyelidikan atau inquiry dan kerjasama, memfasilitasi dialog dari berbagai segi, merangsang siswa untuk menghasilkan karya pemecahan, dan model ini juga berpijak pada teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky, serta teori belajar penemuan dari Brunner. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa seperti menuangkan air dalam gelas, tetapi siswa harus mampu mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui proses intra-individual asimilasi dan akomodasi. Menurut Brunner, belajar yang sebenarnya terjadi melalui penemuan, sehingga dalam proses pembelajaran hendaknya banyak menciptakan peluang-peluang untuk aktivitas penemuan siswa. Tujuan model pembelajaran ini adalah keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Lingkungan belajar dan sistem pengolahan pada model pembelajaran berbasis masalah ini dicirikan oleh adanya sifat terbuka, proses demokrasi, dan peranan aktif siswa. Keseluruhan proses ini diorientasikan untuk membantu siswa menjadi mandiri, otonom, percaya pada keterampilan intelektual sendiri melalui keterlibatan aktif dalam lingkungan yang berorientasi pada inquiry terbuka dan bebas mengemukakan pendapat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Secara komprehensif, kegiatan model pembelajaran kontekstual itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembukaan meliputi guru mengawali dengan melakukan persepsi, yaitu mengingatkan kepada peserta didik tentang materi pelajaran yang lalu dan mengaitkannya dengan materi pelajaran yang akan dipelajari, terutama tentang tata cara pemecahan masalah. Selanjutnya, guru menyatakan dan menjelaskan indikator kompetensi hasil belajar. Dan terakhir, peserta didik memperhatikan tujuan belajar tidak hanya untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga untuk mempelajari strategi memahami masalah. Yang kedua yaitu kegiatan inti, meliputi guru mengemukakan masalah, memberi contoh bagaimana cara memecahkan masalah, merumuskan masalah, menyelesaikan masalah, menjawab masalah, dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik dikelompokkan pada beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompok, dan kemudian dengan kelompok yang lain, dan selanjutnya melakukan penguatan internal terhadap materi pelajaran. Selanjutnya yaitu guru mendorong dan memotivasi peserta didik untuk menghasilkan jawaban yang kritis dan kreatif
dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan terhadap materi yang dipelajarinya. Kegiatan penutup meliputi: pertama, guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang dibuat oleh peserta didik dan yang dibuat oleh guru. Kedua, peserta didik mengerjakan tes atau tugas yang diberikan oleh guru. Ketiga, guru membuat kesimpulan hasil proses pembelajaran sekaligus juga melakukan penilaian secara proses maupun hasil. Selanjutnya, Rosman mengemukakan bahwa langkah-langkah model pembelajaran kontekstual meliputi: pertama, mengembangkan pemikiran peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna, apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang akan dimilikinya. Kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan. 3. Mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan. 4. Menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. 5. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya. 6. Membiasakan peserta didik untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan terakhir, ketujuh, melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap peserta didik. Selanjutnya ialah kontekstualisasi materi PAI berbasis kehidupan. Nah, model pembelajaran kontekstual pada dasarnya adalah untuk memperkuat. Memperkuat apa? Yakni kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Belajar secara aplikatif dengan lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri, atau learning to do. Bukan sekedar pendengar yang pasif, sebagaimana penerima terhadap semua informasi yang disampaikan guru. Oleh sebab itu, melalui model pembelajaran kontekstual, mengajar bukan sekedar transformasi pengetahuan dari guru kepada peserta didik dengan menghafal sejumlah konsep, sepertinya terlepas dari kehidupan nyata. Akan tetapi lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi peserta didik untuk mencari kemampuan agar bisa hidup atau life skill. Jadi pembelajarannya itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan atau diterapkan pada kehidupan siswa-siswanya. Nah, dengan demikian pembelajaran akan lebih bermakna. Nah, berikut ini beberapa metode pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru PAI dalam menciptakan pembelajaran kontekstual. Di antaranya, yang pertama ialah problem-based learning, yakni gaya pembelajaran dengan mengadakan suatu permasalahan yang permasalahan itu akan ditelaah oleh murid-murid. Kemudian yang kedua ialah discovery learning, yakni memahami konsep, arti, hubungan melalui proses intuitif yang dilakukan oleh murid-murid. Kemudian dari proses itulah para siswa akan mengambil suatu kesimpulan. Kemudian yang ketiga ialah mind mapping, yang keempat adalah team teaching method, dan lain-lain. Dengan beberapa pilihan metode tersebut, diharapkan pembelajaran PAI mampu menciptakan pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan, kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik. Sehingga pada akhirnya peserta didik terbiasa berperilaku positif dan produktif dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan wawasan pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disederhanakan bahwa kontekstualisasi pembelajaran PAI tercermin dalam beberapa indikator pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama ialah konten pembelajaran PAI, syarat kaitannya ialah dengan kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, siswa sebagai subjek pembelajaran yang berusaha secara mandiri menggali pengalaman hidup melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran akan bermakna karena ada relevansinya dengan kebutuhan siswa dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.